Shalom Bapak Ibu. Mari kita ambil posisi, kita akan mulaikan ibadah kita karena waktu sudah on time, jam 10 kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan karena kita hari ini diberikan kesempatan untuk ada di hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Engkau setia Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Hari ini kami hidup dalam keberkatan Tuhan, kesempatan-kesempatan yang kami terima. Sungguh kami syukuri akan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kami ada di hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Hati kami terangkat, terbuka untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ambil alih Tuhan kebaktian kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Roh-Mu bekerja, memulihkan, menguatkan, menyembuhkan, dan memberi jawaban atas setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sucikan dan kuduskan kehidupan kami biar kami layak dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Syukuri kebaikan-Mu, nyata kasih-Mu. Yesus, ini hidup kami, ini hati kami, ini kami Tuhan. Layak-layak Kau terima sembah pujian kami. Oh Yesus, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu dan puji nama-Mu. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Glory, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kuasa-Mu nyata, kasih-Mu kekal dan setia. Yesus, Kaulah segalanya bagi kami. Terima kasih. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia.
ada dalam hadirat-Mu Tuhan sampai Engkau datang, terpelihara dalam kasih sayang-Mu, sebab Engkau setia. Engkau setia dalam kehidupan kami sampai hari ini. Itu sebabnya hati kami meluap dengan ucapan syukur akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak bisa kami hitung setiap hari. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah. Engkau kuat, Engkau perkasa, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan. Semua kami yang ada di sini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami tabiskan ibadah ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima sukacita surga. Haleluya. Dia akan menjamah kita hari ini. Haleluya. Hey. Tuhan, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Hey, haleluya. Masih senang memuji Tuhan, amin. Kita KKR pagi hari ini biar tetap sehat. Haleluya, mari angkat tangan kita. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
kita nikmati hadirat Tuhan pagi ini, amin. Siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan akan kusimpan dalam hatiku. Saya ingat ini lagu kesukaan dari Bapak Gembala kita yang sudah pulang ke bangkuan Bapak. Puji Tuhan, sangat membekas di hati saya pelayanan beliau di tempat ini, dan ini adalah buah-buah hasil pelayanan. Mari kita bersyukur, kita teruskan pelayanan ini sampai Tuhan datang. Amin. Mari kita simpan janji Tuhan di dalam hati kita. Haleluya. Kita berterima kasih, kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman-Nya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku percaya. Dari awal kita ulangi lagu ini, mari kita buka hati di hadapan Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Dari awal kita ulangi pujian ini, kita angkat hati kita kepada Dia. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Haleluya. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku percaya. Dalam hadirat Tuhan saya jemput Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Pada hamba-Nya saya persilakan. Terima kasih buat kasih setiamu. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi, jemaat Gereja Betani Indonesia yang tercinta. Selamat hari Minggu,
Selamat kita beribadah dalam kasih kemurahan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini. Bapa Surgawi, terima kasih hari ini kami bersyukur boleh diberi kesempatan beribadah kembali kepada Tuhan. Walaupun dengan kondisi yang terbatas, kami harus beribadah melalui live streaming, melalui online, sehingga Tuhan keterbatasan ini mungkin saja membuat kami kurang nyaman, tetapi semua ini tidak bisa menghalangi kami untuk kami tetap bisa memuliakan Tuhan dan tetap bisa mendengarkan firman Tuhan serta kebenaran-Mu. Sebab itu Tuhan mengurapi dan memberkati penyampaian firman Tuhan dari awal sampai ke akhir. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya firman-Mu menguatkan, firman-Mu menumbuhkan, firman-Mu mengajar setiap kami di jalan-jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan khotbah dengan judul Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Ya. Tentu saja ini adalah sebuah pengajaran yang bersifat kontradiktif pada masa itu. Bagaimana mungkin orang yang miskin disebut berbahagia? Jikalau orang yang berbahagia adalah orang yang miskin, maka orang akan berlomba-lomba jadi miskin. Ya. Namun kita mau lihat kata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, ini bukan ngomong miskin di hadapan manusia, tapi miskin di hadapan Tuhan, ya. Jadi kita harus tahu lebih dahulu miskin di sini itu dikonotasikan apa? Bukan miskin di hadapan manusia, tapi miskin di hadapan Tuhan, ya. Jadi bisa saja kita kaya secara materi, tapi harus kita miskin secara rohani di hadapan Allah. Nah, ini kita akan sama-sama belajar pada hari ini bagaimana orang yang miskin di hadapan Tuhan. Nah, kenapa Tuhan Yesus perlu mengajar hal ini? Karena ada begitu banyak orang yang meletakkan nilai hidupnya itu berdasarkan materi. Ya, atau secara materi. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan buka saja Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ya, sekali lagi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Yesus mengajar hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan pemikiran atau pandangan secara umum. Bagaimana mungkin orang yang miskin itu berbahagia? Namun kita akan belajar pengajaran Tuhan Yesus ini sedang mengajar dan membuka wawasan, pandangan orang-orang pada masa itu juga pada masa sekarang, bahwa seringkali orang meletakkan nilai-nilai hidupnya itu berdasarkan materi, ya, hanya secara materi. Contoh, orang akan dihargai kalau orang itu berlimpah secara materi. Dilihat rumahnya seperti apa, dinilai mobilnya seperti apa, dilihat dan dinilai uangnya sebanyak apa. Nah, hal-hal materi itu yang mendorong manusia untuk membuat hidup mereka hanya berdasarkan nilai-nilai materi. Ukuran-ukuran yang diterapkan itu hanya berdasarkan nilai-nilai materi. Seseorang dipandang hebat, terhormat, dan luar biasa, itu nilainya bukan karena nilai-nilai kebenaran, tapi justru karena nilai-nilai materi. Berapa kaya dia, berapa banyak uangnya, berapa tinggi jabatannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Sebab itu pengajaran Tuhan Yesus membongkar pandangan-pandangan yang salah tentang hidup. Bahwa kita itu di hadapan Allah tidak dinilai secara materi. Tetapi hidup kita di hadapan Allah itu dinilai dari nilai-nilai kebenaran. Nilai-nilai kerajaan sorga. Prinsip-prinsip
kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita, ya. Nah, ada sebuah survei di Amerika, ya, dengan pertanyaan, apa yang akan kamu lakukan untuk memperoleh 10 juta US dollar? Ya, 10 juta US dollar itu hampir sama dengan 140 miliar. Wow, tentu itu sangat besar, ya. Dan kalau saudara dapat 140 miliar, kira-kira ya apa yang kita mau lakukan gitu ya. Nah, survei ini juga dilakukan dengan sebuah pertanyaan, apa yang akan kamu lakukan untuk memperoleh 10 juta US dollar atau 140 miliar. Tentu waktu survei ini dilakukan, ada begitu banyak jawaban-jawaban yang mengerikan. Jadi ternyata dari survei ini ditemukan ada jawaban-jawaban yang mengejutkan. Jawabannya sebagai berikut. Yang pertama, 25% orang, ya, untuk bisa mendapatkan 140 miliar atau 10 juta US dollar, mereka mau mengabaikan seluruh keluarganya. Saudara bisa bayangkan nggak? Gara-gara uang orang mau mengabaikan keluarganya. Berarti nilai materi lebih tinggi dari nilai kebersamaan, nilai-nilai keluarga, nilai-nilai kebenaran dalam keluarga, nilai-nilai cinta kasih dalam keluarga. Uang ternyata lebih tinggi dari nilai-nilai kekeluargaan, ya. Sehingga 25% orang akan mau mengabaikan keluarganya demi mendapatkan 10 juta US dollar. Lalu jawaban yang kedua, 23% orang demi mendapatkan 10 juta US dollar atau 140 miliar, mereka mau meninggalkan gereja mereka. Wow, gereja pun siap ditinggalkan, ya. Orang tidak lagi memperhatikan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai kebersamaan dengan jemaat, nilai-nilai ibadah yang agung kepada Tuhan, itu semua akan diabaikan. Mereka siap meninggalkan gereja demi mendapatkan 140 miliar atau 10 juta US dollar, ya. Lalu 16% orang mengatakan demi mendapatkan 10 juta US dollar atau 140 miliar, mereka mau mengorbankan kewarganegaraan mereka. Lihat, nasionalisme mereka hilang atau luntur gara-gara uang, saudara. Mereka mengabaikan negara, mengabaikan kewarganegaraan, mereka nggak peduli tidak jadi warga negara, yang penting 140 M. Ya, berarti nilai materi begitu kuat, ya, sangat menguat melebihi nilai-nilai yang lain. Lalu yang 16% lagi itu juga demi mendapatkan 10 juta US dollar atau 140 miliar, mereka mau meninggalkan pasangan hidup mereka. Berarti nilai-nilai kekeluargaan, nilai-nilai pernikahan, perkawinan dikorbankan demi 10 juta US dollar. Mereka nggak terlalu peduli dengan keluarga, dengan pernikahan, dengan pasangan hidup. Yang penting 140 miliar. Ngeri sekali. Dan yang lebih luar biasa, 7% itu ada yang menjawab demi mendapatkan 10 juta US dollar atau 140 miliar, mereka mau membunuh seseorang yang tidak mereka kenal. Berarti manusia mulai menjadi kejam ketika mereka mendapatkan uang. Uang berlimpah, uang yang begitu banyak akan mendorong mereka berani melakukan tindakan-tindakan yang kejam, berani melakukan tindakan-tindakan kriminalitas, ya. Nah, dari survei ini maka kita menemukan begitu banyak orang meletakkan hidupnya di atas dasar nilai-nilai materi. Nilai-nilai materi begitu dijunjung tinggi, nilai-nilai materi diberikan porsi yang paling utama,
di atas nilai-nilai yang lain, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai keluarga, nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai pernikahan, nilai-nilai kebenaran yang Tuhan ajar kepada kita sekalian. Nah, dari sinilah Yesus mengajar ternyata orang yang berbahagia itu bukan yang berlimpah-limpah secara materi, tapi mereka adalah orang-orang yang menempatkan dirinya menjadi miskin di hadapan Allah, yang disebut dengan poor in the spirit, ya. Miskin secara rohani, bukan miskin materi tapi miskin secara rohani, ya. Dan kata berbahagia di sini itu dipakai kata makarios, ya, artinya Allah berkenan memberi berkat. Jadi kalau saudara hari ini ada, itu bukan karena saudara hebat. Hari ini kalau saudara sehat, bukan karena saudara mengkonsumsi vitamin-vitamin, ya, suplemen-suplemen, ya. Hari ini begitu banyak orang mengkonsumsi vitamin A, vitamin C, vitamin D dan zinc, ya. Kenapa? Untuk mengantisipasi virus-virus yang berkembang. Apalagi sekarang muncul varian Omikron yang begitu cepat penyebarannya, sehingga gereja-gereja yang tadinya onsite mulai online kembali, termasuk kita hari ini. Nah, tetapi saya mau katakan, kalau saudara sehat bukan karena saudara suka berolahraga, saudara punya stamina yang baik. Saya mau katakan, kalau saudara sehat hari ini itu karena perkenanan Allah. Makanya ada kata berbahagia, makarios, yang artinya Allah berkenan memberkati. Jadi kalau kita punya sesuatu itu karena Allah berkenan memberkatinya, ya. Bukan karena kita sukses lalu kita berusaha lebih rajin dari orang lain, kita lebih giat bekerja ketimbang orang lain lalu kita bisa kaya, kita bisa sukses. No, bukan karena itu. Tetapi kalau kita sekarang ini punya sesuatu, kita diberkati, kita sukses, itu karena Allah berkenan memberkati kita. Berarti hidup ini hasil dari sebuah perkenanan. Kalau saudara menyadari bahwa hidup saudara karena perkenanan Tuhan, maka tidak ada dasar bagi kita untuk sombong. Kalau saudara menyadari bahwa hidup kita karena perkenanan Allah, maka kita tidak akan membanggakan diri kita. Kita tidak akan memegahkan diri kita. Tapi sebaliknya kita akan memegahkan Allah. Hari ke hari yang kita jalani itu bukan karena kita manusia yang hebat, lebih jujur, lebih suci, lebih benar dari yang lain. Tapi kalau kita bisa menjalani hari-hari hidup kita itu semata-mata karena perkenanan Allah. Itulah yang Tuhan mau dari kita. Sehingga ketika kita menyadari bahwa hidup ini adalah hasil dari perkenanan Allah, maka kita akan hidup menurut kehendaknya. Kita tidak akan hidup menurut kehendak kita sendiri, ya. Nah, sekarang kita akan melihat bersama-sama, ya. Apa sih maksud dari miskin di hadapan Allah, ya? Ada 3 hal yang saya mau bagikan, ya. Ada 3 hal. Kata miskin dalam bahasa Yunani itu dipakai 2 kata. Pertama kata penes. Ya, penes itu sederhana, tidak kaya. Ya, tetapi orang yang sederhana, yang tidak kaya, tetap dia masih bisa memiliki sesuatu walaupun sederhana. Tapi kata kedua yang dipakai untuk kata ini di Matius pasal 5 ayat 3, itu bukan penes tapi petokos. Petokos itu tidak punya apa-apa. Jadi ini kata yang menggambarkan sangat miskin, ya, paling miskin di antara yang miskin gitu, petokos, sampai dia nggak punya apa-apa, sehingga dalam hidupnya dia hanya bisa mengandalkan orang lain, ya, dia mengemis gitu, ya, mengandalkan orang lain karena tanpa belas kasihan orang lain dia nggak bisa hidup. Itu yang dipakai untuk kata miskin di sini, petokos. Ini menunjukkan bahwa hidup kita itu setiap hari harus bergantung penuh sama Tuhan, ya. Sehingga kita seperti orang yang tidak punya apa-apa.
Yang untuk makan saja itu harus karena Tuhan yang memberinya. Untuk kita bisa memiliki sesuatu itu karena hasil belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Bayangkan kalau kita menempatkan diri menjadi orang yang petokos. Wow, kita nggak akan bangga dengan apa yang kita miliki. Kita nggak akan bangga dengan rumah kita. Wah, ini hasil kerja keras saya. Kita nggak akan bangga dengan mobil yang kita bisa beli dengan ratusan juta atau bahkan miliar. Ya, kita nggak akan bangga dengan berbagai benda-benda yang mahal yang kita miliki. Kenapa? Karena kita sebetulnya itu seperti orang yang nggak punya apa-apa, petokos, sangat miskin. Miskin dari yang paling miskin, ya. Sehingga kalau kita ada hari ini, itu semua betul-betul pure 100% berkat Tuhan semata-mata. Nah, ini yang kita mau lihat. Nah, jadi kata miskin di hadapan Tuhan itu ada 3 artinya. Arti pertama, meletakkan Tuhan di atas segala-galanya. Hari ini apakah kita sudah meletakkan Tuhan di atas segala-galanya atau kita meletakkan uang di atas segala-galanya? Ada memang pepatah mengatakan uang bisa membeli segala-galanya, tapi uang bukan segala-galanya. Uang bisa membeli tempat tidur, tapi uang tidak bisa membeli kenyenyakan tidur, ya. Tempat tidur yang mahal itu tidak otomatis membuat Anda jadi nyenyak tertidur, ya. Uang bisa membeli buku, tapi uang tidak bisa membeli pengetahuan. Uang bisa membeli obat, tapi uang tidak bisa membeli kesehatan, ya. Uang bisa membeli seks, tapi uang tidak bisa membeli cinta, ya. Uang bisa membeli rumah, tapi uang tidak bisa membeli suasana rumah. Uang memang bisa membeli segala-galanya, tapi uang bukan segala-galanya. Dengan demikian, yang harus kita tempatkan di atas segala-galanya itu harus Tuhan. Tuhan menjadi prioritas, Tuhan menjadi lebih dari yang lain. Sudahkah Anda menempatkan Tuhan lebih dari pekerjaanmu? Sudahkah engkau menempatkan Tuhan lebih dari kesehatanmu? Sudahkah engkau menempatkan Tuhan lebih dari keberhasilanmu? Sudahkah engkau menempatkan Tuhan dari semua yang kau sudah punya dan kau capai hari ini? Tuhan harus di atas segala-galanya. Dia adalah yang pertama dan yang paling utama dalam hidup kita. Jangan kita menomorduakan Tuhan. Dalam hidup ini ayo nomor satukan Tuhan. Tuhan harus diletakkan di atas segala-galanya. Itu yang menjadi gambaran. Orang yang miskin di hadapan Allah berarti orang yang meletakkan Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga Tuhan dianggap sangat-sangat penting, lebih penting dari yang lain. Kalau saudara menganggap Tuhan kurang penting daripada pekerjaanmu, engkau bukan orang yang berkenan di hadapan Allah. Kalau engkau merasa Tuhan kurang penting dari uangmu, engkau bukan orang yang berkenan di hadapan Allah. Kalau engkau menempatkan Tuhan begitu kurang penting daripada semua yang kau miliki, engkau bukan orang yang berkenan di hadapan Allah. Karena orang yang berbahagia atau orang yang Allah berkenan memberkatinya, Allah berkenan melindunginya, Allah berkenan menyertainya, itu orang-orang yang miskin yang menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Menganggap Tuhan lebih penting dari yang lain. Hari ini apakah Tuhan lebih penting dari hidupmu? Lebih penting dari pekerjaanmu, kesibukanmu, dan semua harta bendamu? Apakah Tuhan lebih penting atau Tuhan dianggap kurang penting, ya? Jadi jemaat yang dicintai Tuhan, ayo kita harus jadi orang yang miskin di hadapan Tuhan dengan menempatkan Tuhan lebih di atas segala-galanya, ya. Itu yang pertama. Lalu hal yang kedua, kata miskin di hadapan Tuhan, tidak meletakkan apapun di hatinya selain Tuhan, ya. Penyakit manusia itu apa sih? Penyakit manusia itu begini. Dia kalau sudah diberkati
berkatnya itu menempel atau menetap di hati, menguasai hati. Kalau dia sudah kaya, kayanya pindah di hati, ya. Kalau dia sudah sukses, suksesnya pindah di hati. Hatinya dipenuhi dengan segala cinta akan dunia ini. Hatinya dipenuhi dengan segala hal yang materi, materialisme, sehingga hatinya itu penuh dengan berkat, kekayaan, harta, kesuksesan, jabatan, dan sebagainya. Hati kita harus kosong. Dan yang boleh menempati hati cuma hanya Tuhan. Ya, Tuhan berkata apa dalam kitab Wahyu? Lihat aku berdiri di depan pintu sambil mengetok pintu. Barang siapa yang mendengarkan suaraku, ia akan membukakan pintu dan aku akan masuk ke dalamnya dan akan makan bersama orang itu. Jadi Tuhan itu ingin menempati hati kita sebetulnya. Sampai digambarkan seperti dia mengetok pintu. Ini bukan pintu rumah. Ya, ini bukan pintu mobil tapi pintu hati. Dia rindu masuk ke hati kita. Hati ini harus dikosongkan dan hanya boleh diisi oleh Tuhan. Tetapi penyakitnya ketika kita sudah diberkati, kita sudah menjadi kaya, kita menjadi sukses, semua itu pindah ke hati. Sehingga hati kita penuh dengan hal-hal yang bersifat materi. Kita mulai cinta uang, kita mulai sombong, kita mulai membanggakan kekayaan. Padahal hati ini harus ditempati oleh Tuhan saja. Sehingga orang yang miskin di hadapan Tuhan itu tidak meletakkan apapun di hatinya selain Tuhan. Ya, Tuhan yang harus memenuhi hati kita, ya, bukan yang lain. Ada banyak saya lihat, saya pernah ketemu ada seorang bapak sedang beribadah, itu gelisah keluar masuk. Lalu saya agak sedikit penasaran dan bertanya, kenapa Bapak keluar masuk? Kenapa Bapak gelisah? Apakah ada yang sedang ditunggu atau sedang dicari? Atau Bapak mungkin kehilangan sesuatu? Lalu Bapak itu berkata dengan polos, oh enggak, saya lagi nengok mobil BMW saya sebab saya baru beli itu sekian ratus juta. Astaga, jadi ternyata dia gelisah karena mobil BMW-nya. Kenapa Bapak gelisah? Ya saya takut anak-anak nakal, yang anak-anak kecil itu nanti baret-baret mobil saya. Astaga, dia tidak mencari Tuhan, hatinya nggak ada Tuhan, tapi yang ada di hatinya mobil BMW baru, ya. Nah, saya mau katakan ini sebuah contoh saja. Jangan sampai Anda punya BMW baru Anda ada di hati Anda. Jangan sampai Anda punya uang ratusan juta miliaran rupiah dan itu semua ada di hati Anda. Jangan sampai Anda sukses, Anda berhasil, Anda punya jabatan tinggi, semua itu menguasai hati Anda. Itu penyakit dari kebanyakan orang. Tapi kalau Anda mau berkenan kepada Allah, disebut orang yang miskin di hadapan Tuhan, sehingga disebut orang yang berbahagia. Dan Tuhan mengaruniakan kepada kita kerajaan sorga karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi kerajaan sorga itu hanya diisi oleh orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Kalau kita tidak miskin di hadapan Allah, nggak layaklah kita masuk kerajaan sorga. Sorga diberikan untuk mereka yang miskin di hadapan Allah. Dan orang yang miskin di hadapan Allah yang kedua itu tidak meletakkan apapun di hatinya selain Tuhan, ya. Tuhan yang memenuhi hatinya, bukan yang lain, ya. Kosongkan hatimu dari yang lain dan biar Tuhan yang mengisinya. Karena orang yang miskin di hadapan Allah tidak meletakkan apapun di hatinya selain Tuhan. Lalu hal yang ketiga, apa artinya miskin di hadapan Tuhan? Miskin di hadapan Tuhan yang ketiga, itu hidup bukan fokus hanya pada diri sendiri tetapi kepada sesama. Namanya juga miskin di hadapan Allah. Artinya begini loh, semua yang Tuhan beri itu sebetulnya bukan milik kita tapi titipan, ya. Uang yang saudara punya, kekayaan saudara, harta saudara, keberhasilan saudara itu bukan milik saudara tapi titipan. Makanya ingat filosofi seorang bayi. Ketika Anda lahir sebagai bayi, bukankah kita semua telanjang, tidak membawa apa-apa?
Tidak ada seorang bayi begitu lahir tangan kanannya pegang sertifikat rumah mewah di Pondok Indah, lalu sertifikat kiri pegang kunci Alphard misalnya, ya kan? Seorang bayi ketika lahir dia telanjang, tidak pegang apa-apa. Artinya untuk menunjukkan Anda ini benar-benar miskin di hadapan Allah, tidak punya apa-apa, ya. Tidak memiliki apa-apa, dan nanti kalau meninggal pun tidak membawa apa-apa. Berarti semua yang kita punya hanya sekedar titipan, ya, bukan milik tapi titipan. Nah, karena titipan, maka harusnya kita mempergunakan semua yang dititipkan Tuhan itu jangan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk sesama. Makanya orang yang miskin di hadapan Allah itu tidak fokus hanya pada diri sendiri, melainkan juga pada sesama. Ya, marilah kita hidup berbagi. Marilah kita menolong orang yang memerlukan, membutuhkan. Marilah kita membahagiakan orang lain. Jangan cuma membahagiakan diri sendiri. Ya, kalau kita bisa membahagiakan orang lain, kenapa kita tidak mau membahagiakan orang lain? Kalau kita bisa membahagiakan mereka, kenapa kita harus menyakiti mereka? Kenapa kita harus membuat mereka bersedih? Mari hidup. Jangan fokus pada diri sendiri, melainkan juga pada sesama. Ada pepatah Cina mengatakan demikian. Jika mau bahagia 1 jam, tidur siang. Ya, memang orang tidur siang biar 1 jam itu enak, nyenyak, ya, bangun-bangun seger, ya. Saya tidur nggak perlu lama, 1 jam tapi pules, itu berkualitas, itu namanya tidur berkualitas. Bangun-bangun tuh seger daripada tidur 5-6 jam tapi nggak berkualitas, ya. Nah, jadi pepatah Cina berkata kalau mau bahagia 1 jam tidur siang. Tapi kalau mau bahagia 1 hari pergi mancing. Ya, bapak-bapak ya umumnya yang suka mancing, jarang sih ibu-ibu mancing. Bapak-bapak yang suka mancing itu aduh rasanya enak sekali bisa mancing ya. Ngilangin stres ya, sampai kadang-kadang kepala terkantuk-kantuk nunggu ikan ya. Padahal menurut saya sih ngapain ya kita harus menunggu dan menghabiskan waktu hanya untuk mendapatkan ikan. Beli saja di pasar langsung kita masak. Tapi kata orang mancing itu memang nyaman, enak ya. Sehingga ada acara mancing mania ya. Demen orang mancing itu asik gitu ya. Makanya pepatah Cina ngomong kalau mau bahagia 1 hari pergi mancing ya. Mancing ya, ngilangin stres ya, pulang dari mancing seger bahagia. Tapi juga pepatah ini dilanjutkan, tapi kalau mau bahagia 1 bulan, menikah. Nah, orang menikah itu memang bahagia ya, tapi 1 bulan ya. Makanya disebut bulan madu ya. Jadi berbahagia 1 bulan, setelah itu bulan berikutnya bahaya ya. Bahagia 1 bulan, setelah itu bahaya ya. Saudara, artinya ya setelah lewat 1 bulan mulai kita ya ada pertengkaran kecil-kecilan, mulai tahu siapa pasangan kita. Memang kalau mau bahagia 1 bulan menikah, wah 1 bulan ya itu kita menikmati madu ya, bulan madu ya, manisnya madu. Bahagia 1 bulan itu menikah. Tapi kalau mau bahagia 1 tahun, kata pepatah Cina, terima warisan. Ya, terima warisan, dapat 10 hektar sawah. Wah, sudah 1 tahun ongkang-ongkang kaki, ndak usah kerja. Karena apa? Ada warisan. Ya, 1 tahun bahagia. Kenapa? Terima warisan. Ya. Tapi pepatah ini ditutup dengan kalimat, tetapi kalau kamu mau bahagia seumur hidup, tolonglah sesama. Nah, jadi ternyata bahagia itu ketika kita bisa memberi. Firman Tuhan pun berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih diberkati memberi daripada menerima. Ya, memberi itu bahagia. Makanya kalau saudara bisa memberi, itu rasanya hati senang.
Saudara bisa nolong orang, itu senangnya minta ampun. Bahagianya itu tidak bisa digantikan dengan hal yang lain. Pernah nggak saudara punya pengalaman bisa ngasih seseorang, bisa membahagiakan orang lain? Wah, Anda itu senangnya luar biasa. Pernah nggak? Waduh, saya sering mengalami hal itu. Bisa ngasih itu rasanya hati ini senang, hati ini bahagia. Memang berbahagia itu bukan menerima, tapi berbahagia itu memberi. Jadi mulailah kita hidup jangan fokus hanya pada diri sendiri, tapi marilah kita juga fokus hidup ini untuk sesama. Apalagi pada masa sulit seperti ini, pandemi yang masih berlangsung, masih berlaku ya di negara kita. Bukankah kita tertantang untuk kita miskin di hadapan Allah? Dan kalau kita miskin di hadapan Allah, kita berbahagia. Allah berkenan kepada kita, dan miskin di hadapan Allah itu artinya ketika kita bisa memberi, bisa menolong orang lain. Hidup tidak fokus hanya pada diri sendiri, tapi juga kepada sesama. Mulailah Anda menjadi orang yang berbahagia. Dan kebahagiaan Anda itu bukan karena Anda memiliki banyak, tapi kebahagiaan Anda ketika Anda bisa memberi banyak kepada orang lain. Berilah apa yang kau miliki untuk misalnya pekerjaan Tuhan, untuk gereja, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk mereka yang kekurangan, untuk mereka yang membutuhkan. Tolonglah sesama, fokuslah bukan hanya pada diri sendiri, tapi mulai lihat orang lain, melihat sesama yang ada di sekitar kita. Dan mari kita tolong mereka, kita bantu mereka, kita bahagiakan mereka. Maka Anda betul-betul akan jadi orang yang berbahagia. Berbahagia bukan dari sekedar perasaan hati kita ada sukacita, tapi berbahagia di sini kita jadi orang-orang yang diperkenan Allah. Dan Anda berhak menerima kerajaan sorga. Anda adalah calon-calon penghuni sorga karena kita adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Mari pastikan hari ini, jadilah calon-calon penghuni kerajaan sorga. Mulai daftarkan diri Anda menjadi orang yang miskin di hadapan Allah. Sekali lagi, miskin di hadapan Allah bukan ngomong soal kita nggak punya apa-apa atau tidak memiliki materi, tapi ini berbicara tentang poor in the spirit, miskin secara rohani. Dan orang yang miskin secara rohani itu meletakkan Tuhan di atas segala-galanya. Orang yang miskin secara rohani itu tidak meletakkan apapun di hatinya selain Tuhan. Dan orang yang miskin secara rohani itu fokus hidupnya bukan hanya pada diri sendiri, tetapi kepada sesama, kepada orang lain yang memerlukan, kepada mereka yang membutuhkan. Sehingga hidup kita bukan sekedar diberkati, tapi hidup kita juga jadi berkat. Mulailah jadi alat berkat, ya. Biar engkau jadi alat berkat di tangan Tuhan, memberkati banyak orang, memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati gereja, memberkati hamba Tuhan, memberkati mereka siapa saja yang ada di sekeliling kita, supaya kita jadi orang yang disebut berbahagia, dan pastinya kita menjadi penghuni kerajaan sorga. Kita memiliki sorga, dan kita memiliki sorga bukan karena kita lebih benar, lebih suci, lebih baik. Kita memiliki sorga karena kita adalah orang-orang yang menempatkan diri menjadi orang yang miskin di hadapan Allah. Saya berdoa di hari Minggu ini kiranya kasih kemurahan Tuhan ada pada Anda diberkati, dan selanjutnya Anda juga jadi berkat. Terimalah anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah yang diberikan Tuhan bagi kita sekalian, dan nikmatilah hari Minggu ibadah kita ini dengan sukacita. Muliakan Tuhan, besarkan Tuhan, dan jadilah berkat bagi orang lain. Pastikan hidupku selalu berkenan kepada Tuhan. Yesus Kristus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Firman Tuhan, saya ajak kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar. Tuhan berkati firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah kami jabarkan, sehingga kami mengerti prinsip-prinsip kebenaran, ajaran-ajaran dari Tuhan kami Yesus Kristus yang menolong kami, memotivasi kami, sehingga kami hidup menurut prinsip-prinsip
kebenaran yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang disebut berbahagia. Allah berkenan kepada hidup kami dan kami menjadi pewaris kerajaan sorga. Dipastikan sorga menjadi milik orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Tuhan berkati jemaat Gereja Betani Indonesia, di mana saja mereka berada. Kiranya kasih kemurahan Tuhan, berkat Allah berlimpah-limpah menyertai mereka sekalian di mana mereka berada. Di situ Tuhan beserta. Di mana mereka berada, di situ Tuhan berkenan dan mereka jadi orang-orang yang disebut berbahagia. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa semua kita yang percaya dan diberkati, dan kita yang mau disebut orang yang berbahagia. Mari sama-sama dengan saya kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk ibadah yang manis ini Bapak. Dan kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami rindu menerima berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Biarlah Tuhan memberkati kita semuanya. Dan biarlah kasih kemurahan damai sejahtera Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjaga, melindungi, menyertai kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dan percaya katakan amin.